Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak generasi muda Indonesia yang tahu tentang sejarah kelam ini. Entah itu sengaja ditutupi atau memang dianggap tidak begitu penting. Namun kenyataannya ini merupakan salah satu kisah sejarah paling kelam yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak nyawa orang-orang yang tidak bersalah dianggap tidak berharga atas nama revolusi. Peristiwa ini bermula pada tahun 1946 silam. Terjadi gerakan sosial yang dilakukan oleh rakyat terhadap penguasa kerajaan-kerajaan Melayu di wilayah timur Sumatera. Gerakan ini dikenal dengan Revolusi Sosial Sumatera Timur. Pemicu revolusi ini adalah gerakan kaum komunis dan nasionalis yang hendak menghapuskan sistem kerajaan yang dianggap anti-feodalisme. Revolusi ini melibatkan mobilitas rakyat yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga Kesultanan Melayu yang dianggap pro-Belanda. Aksi kejam ini berawal dari Kesultanan Kualuh, Sultan Al-Haji Muhammad Syah, Sultan dari Kerajaan Melayu yang berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kesultanan Sumatera Utara ini diseret saat sedang sholat malam di rumahnya. Kejadian tersebut berlangsung pada 3 Maret 1946. Sultan Al-Hadi Muhammad Syah dibawa ke kawasan kuburan Cina bersama 2 orang anaknya, yaitu Tengku Mansur Syah, gelar Tengku Besar, dan Tengku Dirman Syah. Sultan Kualuh dan kedua anaknya kemudian disiksa lalu ditinggalkan begitu saja dalam keadaan sekarat. Beruntunglah pada pagi hari ada nelayan yang kebetulan melintas dan membawa mereka bertiga ke istana untuk mendapatkan perawatan. Sekitar pukul 11 siang datang sekelompok orang berbeda hendak menjemput Sultan Al-Haji Muhammad Syah beserta kedua anaknya. Sekelompok orang tersebut beralasan akan membawa mereka bertiga ke rumah sakit. Namun yang terjadi bukannya dibawa ke rumah sakit. Al-Haji Muhammad Syah dan kedua orang anaknya justru dibunuh secara kejam. Sejarawan Melayu Tengku Haris Abdullah Sinar dalam sebuah literatur mengatakan, para petinggi Kesultanan Kualuh tersebut dibunuh saat azan sedang berkumandang. Saat hendak dibunuh, tuanku sempat berkata, bila kalian hendak membunuh kami, tunggulah azan selesai dikumandangkan dan izinkan kami sembahyang sekejap. Namun permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh orang-orang itu. Sultan Kualuh dan kedua putranya tewas dibunuh saat itu juga. Peristiwa serupa juga terjadi di Kesultanan Panai, Kota Pinang, Negeri Padang, Tebing Tinggi, dan Kesultanan Bilah yang menewaskan Tuanku Hasnan. Kesultanan Langkat juga mengalami nasib serupa. Tidak sedikit perempuan keluarga kesultanan diperkosa di hadapan orang tua dan keluarganya. Sedangkan lelaki dibantai dengan sadis. Akibatnya Kesultanan Langkat banyak kehilangan petinggi kerajaan dan sejumlah pakar. Dalam peristiwa ini, seorang sastrawan Tengku Amir Hamzah Pangeran Langkat Hulu dan wakil pemerintah Republik Indonesia saat itu turut terbunuh. Peristiwa pembunuhan Tengku Amir Hamzah terjadi pada 7 Maret 1946. Dalam peristiwa itu, Tengku Amir Hamzah dan sejumlah petinggi Kesultanan Langkat jemput paksa menggunakan truk terbuka oleh sekelompok orang asing. Kemudian dikumpulkan di Jalan Imam Bonjol, Binjai. Bersama tahanan lainnya, Tengku Amir Hamzah disiksa kemudian dibunuh di perladangan di kawasan Kuala Begumit oleh Mandor Yang Wijaya yang tidak lain adalah pelatih kesenian silat Kuntau Istana Langkat. Sebelum melakukan pembunuhan, Algojo mengabulkan 2 permintaan Tengku Amir Hamzah. Permintaan pertama, Tengku Amir Hamzah minta menutup matanya dibuka karena ingin menghadapi ajal dengan mata terbuka. Kedua, Tengku Amir Hamzah meminta waktu untuk sholat sebelum hukuman dijatuhkan. Pertanyaannya, apakah pemerintah saat itu memberikan dukungan terhadap aksi kejam ini? Entahlah, tiada yang tahu. Itulah sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Jika ada kata-kata salah, tempat, ataupun nama, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.